Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya moderator Nadia Almas Farhana. Di sini kami akan membahas tentang idiom, al-ibarat, al-islahiyah fi Al-Quran. Pembahasan pertama ada pengertian idiom Al-Quran, yang kedua macam-macam idiom, yang ketiga unsur-unsur pembentukan idiom dalam bahasa Arab. Pembahasan pertama pengertian idiom dalam Al-Quran ini akan dibahas oleh saudari Mutiara. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu pengertian idiom Al-Quran. Idiom dalam bahasa Arab dikenal dengan ibarat istilahiyah. Secara bahasa diambil dari kata ibarah yang berarti ungkapan dan istilahiyah yang berarti kebiasaan, tradisi, istilah, dan kesepakatan. Secara istilah, idiom menurut Ahmad Abu Sa'ad adalah yang pertama, struktur kalimat dan ungkapan yang penggunaannya disepakati orang-orang untuk makna tertentu dan dalam kesempatan tertentu pula. Sedangkan menurut Al-Khulli dalam Imaduddin, idiom adalah ungkapan yang maknanya secara keseluruhan berbeda dengan makna masing-masing unsurnya. Idiom adalah satuan bahasa, bisa berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Makna satuan yang tidak dapat diramalkan terjadi sebab idiom dapat lahir sebagai arti yang baru baik berhubungan dengan kata yang menyusunnya maupun tidak berhubungan. Kemudian bab selanjutnya macam-macam idiom akan dijelaskan oleh saudari Nadia. Nadia Tasya, silakan. Baik, selanjutnya macam-macam idiom. Pertama, idiom penuh, yaitu idiom yang unsur-unsur pembentuknya sudah merupakan satu kesatuan makna. Contoh kalimat huwa kasirur romad, bermakna dia seorang yang dermawan. Secara leksikal, makna kata kasir adalah banyak, sedangkan ar-romad bermakna abu. Selanjutnya kalimat at-taulu an-najadi, bermakna tinggi atau jangkung. Adapun makna leksikal dari at-taul, kata an-najadi adalah panjang dan kata adalah pegangan pedang. Kalimat Abu Sobir bermakna garam. Adapun makna leksikalnya dari unsur-unsur tersebut adalah abu bermakna bapak dan sobur bermakna penyabar. Lalu selanjutnya yang kedua, idiom sebagian, yaitu idiom yang sebagian unsurnya tetap dalam makna leksikalnya. Contoh kalimat daftar saudai yang berarti daftar sesuai atau orang atau hal-hal yang tidak baik atau tidak disukai. Kata daftar tetap pada arti daftar atau catatan, sedangkan as-saudai bermakna sesuatu atau orang atau hal-hal yang tidak baik untuk disukai. Hal ini merupakan pergeseran dari makna leksikal hitam. Kata zahab pada kalimat zahaballahu binurihim dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 17, makna leksikalnya adalah pergi, dan setelah digabung dengan huruf jar, ba berupa maknanya menjadi memergikan. Huruf jar yang mengikuti kata kerja intransitif dan mengubahnya menjadi kata kerja transitif senantiasa mengiringi kata tersebut meskipun sudah berubah bentuk menjadi isim fa'il, isim maf'ul, dan masdar. Lalu yang ketiga, idiom menggunakan kata tumbuh-tumbuhan adalah faroshu laka toriqo bil wurud, yang berarti secara leksikal menghamparkan bunga-bunga mawar di jalanmu. Idiom ini menggunakan perumpamaan bunga mawar. Bunga mawar atau dalam bahasa Arab disebut dengan waraddatun wurud, merupakan simbol kebaikan dan keindahan.
Lalu yang keempat, idiom menggunakan kata hewan adalah la naqatun lahu fiha wala jamal. Idiom ini menggunakan perumpamaan hewan yang khas dengan budaya Arab, yaitu unta. Bangsa Arab menyebut unta dengan berbagai kata, di antaranya al-ir, an-naqah, al-jamal. Lalu yang kelima, idiom menggunakan kata anggota tubuh adalah yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia. Salah satu contoh idiom dengan menggunakan kata mulut atau al-famun diwakili oleh idiom atbaqo fammah. Idiom ini memiliki arti leksikal mengatupkan mulutnya, maka yang dimaksudkan adalah mati. Lalu yang keenam, idiom dengan perumpamaan alat. Yang dimaksudkan di sini adalah peralatan yang akrab dengan kehidupan manusia. Salah satu contoh saifun yang artinya pedang, kalimat idiomnya rofa'a saifah yang bermakna mengangkat senjata. Yang ketujuh, idiom dengan perumpamaan warna. Jenis warna sangat akrab dengan kehidupan manusia. Salah satu contoh adalah warna hitam. Diwakili oleh idiom sauratu sauda yang bermakna gambaran kelam kehidupan. Makna yang dimaksud adalah kondisi atau kenyataan yang suram. Warna hitam adalah warna yang tidak disukai sejak dahulu. Bahkan orang-orang dahulu menggunakan warna hitam sebagai simbol kejahatan dan kematian. Lalu yang kedelapan, idiom dengan perumpamaan alam semesta dan fenomena alam. Adapun untuk fenomena alam terdapat idiom lailan nahar, memiliki arti leksikal malam siang. Idiom ini menggunakan fenomena alam sebagai komposisi idiom, maka yang dimaksudkan adalah terus-menerus. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentukan idiom dalam bahasa Arab yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Idiom dalam bahasa Arab ini ada yang berbentuk dari 2 kata, ada pula yang terbentuk dari 3 kata. Adapun bentuk-bentuk idiom dalam bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata dan 3 kata, yaitu yang pertama, isim dengan isim. Misalnya kata anfun yang berarti hidung bisa berubah makna ketika bersamaan atau beridiom dengan kata lain. Misalnya dengan kata al-qaum. Al-qaum ini yang bermakna dengan kaum, maka kalimat anful qaum dalam idiom bermakna pemimpin kaum. Yang kedua adalah fi'il dan huruf. Contohnya, i'tada ala terdiri dari kata i'tada, i'tada ala. Dari kata i'tada sebagai fi'il dan ala sebagai huruf, makna leksikalnya adalah melanggar atas, tetapi makna idiomnya adalah merampas. Yang ketiga ada fi'il dan isim. Contohnya, aflan najmi terdiri dari kata afala, yakni fi'il, dan an-najm artinya dari isim. Makna leksikalnya adalah bintang terbenam, tetapi makna idiomnya adalah tidak terkenal lagi. Selanjutnya ada dengan fi'il, isim, dan huruf. Idiom yang berbentuk dari unsur fi'il, isim, dan huruf yaitu madda yadahu ala, yang terdiri dari madda sebagai fi'il, yadahu sebagai isim, dan ala sebagai huruf. Maknanya bukan berarti memanjangkan tangannya atas, tetapi makna idiomnya adalah mencuri. Selanjutnya ada fi'il, huruf, dan isim. Idiom yang dibentuk dari usul fi'il, huruf, dan isim ini contohnya khoroja ilan nuri, terdiri dari khoroja sebagai fi'il, ila sebagai huruf, dan an-nur sebagai isim. Yang maknanya bukan berarti mencemarkan dalam harga dirinya, tetapi makna idiomnya adalah terbit. Dan yang terakhir, fi'il, dan isim. Idiom yang terbentuk dari unsur fi'il, dan isim ini contohnya harroka autarul qalb, terdiri dari harroka sebagai fi'il, autaro sebagai fi'il, dan al-qalbu sebagai isim. Yang mana leksikalnya bukan menggerakkan, mengikat hati, tetapi makna idiomnya adalah mempengaruhi jiwa. Sekian presentasi dari kelompok 7. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan, atau ingin lanjut ke kelompok selanjutnya, Bapak. Baik, saya serahkan kepada kelompok 8. Silakan kelompok 8. Baik.
bisa disimpulkan kalau al-ibarat al-istilahiyah atau kita sebut istilah idiom, mungkin sedikit baru ya pembahasan kita atau tentang ini idiom dalam Al-Quran, idiom dalam bahasa Arab. Nah, sebuah lafaz kalau kita mungkin dalam bahasa Indonesia atau yang kita kenal sekarang ini mungkin ada istilah peribahasa atau perumpamaan ya. Misal perumpamaan di ujung tanduk. Di ujung tanduk itu bukan berarti seseorang berada di ujung tanduknya kerbau atau ujung tanduknya rusa atau yang lain-lainnya, tapi menjadi ungkapan bagi kondisi seseorang atau posisi seseorang yang terancam dilengsarkan atau terancam tergusur ya. Jadi ibarat istilahiyah diartikan dari ungkapan yang tidak bisa diartikan dan tidak boleh, bisa saja diartikan tapi tidak boleh diartikan seperti makna yang asli. Di ujung tanduk tidak boleh diartikan dia sebagai di ujung tanduknya rusa, tanduknya kerbau, tanduknya kambing, rusa dan lain-lain sebagainya, tapi diartikan atau dipakai dalam kondisi seseorang yang dalam posisi tidak aman, tidak nyaman, awan tergusur dan sebagainya. Banyak contoh-contoh seperti nanti mungkin tampil ada wala tabsutha kullal basti atau wala taj'al yadaka maululatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Ada lagi ungkapan lamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara. Di situ ada ungkapan lamma qada zaidun minha wa taran. Itu menjadi contoh daripada idiom ya dalam Al-Qur'an. Ada contoh nisaukum harsul lakum. Ini ada hubungannya dengan balaghah, ada tujuan-tujuan tertentu, ada talatuf, at-ta'addub, kemudian al-khauf, al-faza, ada al-khajal untuk menghilangkan rasa malu supaya tidak vulgar mungkin kalimatnya, maka kemudian dipakai dengan al-ibarat al-istilah. Istilah yang dipakai cuma pengistilahan itu kan biasanya ada tujuan-tujuan tertentu. Bisa jadi karena males menyebut nama asli maka disebut julukannya, atau ibarat untuk mengibaratkan seseorang yang kita benci atau yang bisa jadi, atau sebaliknya mengibaratkan seseorang dengan ibarat yang baik karena orang itu memang baik. Misal karena saking tampannya disebut Badru, Al-Qamar. Itu ada hubungannya dengan, makanya ada hubungannya dengan balaghah, ada tasbih, ada al-majaz, dan itu juga masih pembahasan ini nanti merembet pada pembahasan yang ke-7, ada tatwirul alfat, pengembangan lafaz yang imbasnya adalah pengembangan baik. Silakan presentasi kelompok ke-7 atau berpindah ini ke materi ke pertemuan ke-11 ya Mbak? Ya, ke-11 ya. Jadi hari ini kita pertemuan ke-10 dan 11, benar ya? Kelas C. Ya benar, pertemuan ke-10 dan ke-11. Baik, silakan. Iya benar Mbak Jelita ya? Iya, Pak. Yuk, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Indra, kemudian Nafa Walia, dan Najiatul.
akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul kata atau makna dalam bahasa Arab. Yang akan kami bahas yaitu pertama ada perkembangan makna dalam bahasa Arab, yang kedua ada faktor-faktor penyebab perkembangan makna, yang ketiga karakteristik perkembangan makna, dan yang keempat adalah hakikat perkembangan makna. Yang pertama yaitu adalah perkembangan makna dalam bahasa Arab. Bahasa merupakan salah satu dari gejala sosial masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi sesama manusia. Bahasa memiliki sifat selalu berkembang sesuai dengan perkembangan pemakai bahasa tersebut. Begitu juga dengan makna sebuah kata. Ia berimprovisasi dan berevolusi sedemikian rupa menyesuaikan kebutuhan pemakai bahasa. Suatu bahasa tidak mempunyai makna jika terlepas dari konteksnya. Artinya, suatu bahasa memiliki makna premier, kemudian makna tersebut berubah menjadi makna sekunder, manakala bahasa tersebut diletakkan pada masa yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula. Artinya, makna sebuah kata terikat pada lingkungan kultural dan ekologis pemakainya. Kontekstualisasi makna tersebut terjadi perkembangan atau perubahan makna bahasa. Begitu juga yang terjadi pada bahasa Arab. Nah, penyebab terjadinya perkembangan atau perubahan suatu makna dapat bersifat eksternal dan internal. Penyebab eksternal berupa perkembangan sosial dan peradaban. Sementara yang bersifat internal adalah karena pemakaian bahasa itu sendiri. Bahasa diciptakan agar manusia dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cara bertukar lafaz seperti halnya pertukaran dan ibarat. Yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab perkembangan makna. Maaf, Bapak, tadi sinyal. Baik, saya lanjut. Yang pertama yaitu ada sebab-sebab. Yang pertama ada sebab-sebab yang bersifat kebahasaan. Faktor ini erat hubungannya dengan perubahan aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam bahasa Arab, perubahan pada aspek fonologi misalnya yaitu kata nasoro, yang berarti menolong, akan berubah maknanya menjadi melihat. Jika fenom nun yang terletak di awal kata tersebut diubah menjadi fenom ba, menjadi belsoro. Pada aspek morfologi, misalnya kata zakaro yang berarti menyebut atau mengingat, akan berubah maknanya menjadi saling mengingatkan, bermusyawarah atau berdiskusi. Jika kata zakaro dapat infiks huruf alif menjadi zakaro. Sedangkan dari segi sintaksis, kata doroba yang bermakna pukul, jika dibaca duriba, maka maknanya menjadi pukul atau berubah dari makna aktif ke makna pasif. Bahasa juga merupakan proses penulisan dalam arti sebuah kata mungkin lain. Kata-kata itu selalu bersama dalam konteks banyak. Dalam bahasa Indonesia misalnya itu adalah orang bertanya apa arti kata itu, jawaban yang diperoleh mungkin tidak tahu. Kedua kata itu sudah begitu akrab sehingga pemakai bahasa Indonesia dialek Jakarta misalnya menyatukan keduanya. Jika tidak tahu mereka menjawab tahu atau tahu dengan intonasi tertentu. Yang kedua adalah sebab-sebab historis. Sebab-sebab historis ini berkaitan dengan penciptaan atau penemuan hal-hal baru yang menyangkut benda, lembaga, gagasan, dan menyangkut
ilmiah karena benda, lembaga, pikiran, dan konsep-konsep ilmu pengetahuan tersebut terus berkembang sesuai dengan zamannya. Kondisi kehidupan manusia dalam masyarakat, hasil karya mereka, adat kebiasaan mereka, bentuk-bentuk organisasi mereka, dan sebagainya selalu mengalami perubahan. Akibatnya, referensi dan pemakaian kata-kata tersebut juga mudah untuk berubah sejalan dengan berubahnya zaman. Produk-produk baru juga memerlukan nama baru, sedangkan sejumlah kata menghilang dari kosakata sekarang karena jenis benda atau cara berperilaku yang diacu oleh kata-kata tersebut telah menjadi kuno. Semua perkembangan atau perubahan tersebut memerlukan bahasa sebagai sarana komunikasi dan kebudayaan. Adalah sebab dua gejala perkembangan atau perubahan makna yang berhubungan dengan juga adalah generalisasi dan spesialisasi. Sebuah kata yang semula dipakai dalam arti umum kemudian dipakai dalam bidang yang khusus. Misalnya dipakai kelompok lain. Itu cenderung sebaliknya kata-kata dipindah bahasa lalu menjadi pemakaian umum akan memperoleh perluasan makna. Muncul ketika mereka hendak mengidentifikasi suatu hal yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Misalnya virus yang awalnya hanya berhubungan Sudah? Oke, sinyal ya, Pak. Apa Nah. udah? Ini udah yang presentasi. Oke. Terpental. maaf Sinyal ya? Sinyal lagi. Iya. Maaf ya teman-teman. Baik, saya lanjut. Kemudian dalam bahasa Arab misalnya yaitu ada an-bi'ah yang adanya minta hujan. Sekarang menjadi kata umum untuk mengartikan setiap bentuk permintaan. Contoh lainnya adalah kata al-munihah yang pada awalnya bermakna pemberian berupa unta atau domba betina untuk diminum susunya. Kemudian mengalami perkembangan makna sehingga pemberian disebut al-munihah atau dosi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najiatul Fadilah. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya bagian C, karakteristik perkembangan makna. Perkembangan makna memiliki beberapa karakteristik tersebut antara lain. Yang pertama, terjadi secara lambat dan bertahap. Perkembangan makna tidak terjadi secara cepat dan tiba-tiba, akan tetapi membutuhkan waktu atau proses yang panjang. Yang kedua, terjadi secara otomatis tanpa intervensi dan campur tangan manusia. Yang ketiga, perkembangan makna merupakan gejala keterpaksaan karena tunduk pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang jelas tanpa campur tangan seseorang untuk menghentikan atau membatasinya. Yang keempat, pada fenomena perkembangan makna yang muncul sebagai akibat perkembangan atau perubahan makna masih mempunyai hubungan dengan makna dasar sebelumnya. Hubungan tersebut berupa kedekatan makna dan keserupaan makna. Yang kelima, perkembangan makna pada umumnya terikat oleh waktu dan tempat. Yang terakhir, perkembangan makna yang terdapat pada suatu lingkungan tidak sampai mempengaruhi seluruh individu yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya bagian D, hakikat perkembangan makna. Pernyataan Leibniz yang menyatakan natura non
saltus yang berarti alam tidak akan melakukan suatu loncatan besar. Artinya alam itu berubah secara perlahan-lahan. Sepenuhnya cocok untuk perkembangan makna. Dalam hubungan dengan perkembangan makna, pernyataan tersebut mengisyaratkan perkembangan makna tidak berlangsung dalam satu loncatan yang besar. Paling tidak makna yang muncul sebagai akibat dari perkembangan makna masih mempunyai kaitan dengan makna dasar sebelumnya. Yang pertama, pengertian asosiasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa asosiasi adalah yang pertama, persatuan antara rekan usaha atau persekutuan dagang. Yang kedua, perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Dan yang ketiga, tautan ingatan pada orang atau barang lain, atau pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, dan kegiatan panca indera. Adapun asosiasi dalam kaitannya dengan perkembangan makna adalah hubungan antara sebuah bentuk ujaran dengan sesuatu yang lain berkenaan dengan ujaran tersebut. Misalnya kata amplop yang memiliki makna sampul surat. Sekarang dalam masyarakat biasanya dimaknai dengan uang sogok. Asosiasi dalam bahasa Indonesia pada dasarnya mempunyai kemiripan dengan majas dalam bahasa Arab, atau dengan kata lain, asosiasi dalam bahasa Indonesia sepadan dengan majas dalam bahasa Arab. Majas adalah pemakaian lafal dalam suatu ungkapan yang makna sebenarnya tidak digunakan karena adanya hubungan tertentu disertai dengan tanda-tanda yang mencegah penggunaan makna aslinya, atau adanya hubungan yang menguatkan antara lafal yang digunakan dengan makna yang dimaksud sehingga bukan makna aslinya yang digunakan. Bentuk-bentuk asosiasi majas. Yang pertama, kesamaan antar makna. Metafora merupakan fenomena terbesar dan terpenting dalam penjelasan tentang hakikat perkembangan makna. Dalam bahasa Arab disebut bahwa metafora adalah salah satu bentuk perkembangan makna, di mana makna satu lafal berkembang dari satu makna ke makna lain karena adanya keserupaan atau kesamaan di antara keduanya. Dalam ilmu balaghah hal ini biasa disebut dengan isti'arah. Yang B, hubungan kemaknaan. Kedekatan makna atau metonimi tidak begitu menarik seperti metafora karena metonimi muncul dengan kata-kata yang telah diketahui dan saling berhubungan. Metonimi merupakan sebutan pengganti untuk sebuah objek dan perbuatan dengan atribut yang melekat pada objek atau perbuatan yang bersangkutan. Misalnya kalimat belikan saya rokok kretek kadang-kadang disingkat menjadi belikan saya kretek. Dalam bahasa Arab, metonimi kurang lebih sama dengan majas mursal, yaitu perubahan makna yang terjadi pada saat makna suatu kata berkembang dari satu makna ke makna yang lain karena adanya hubungan bukan keserupaan. Bagian C, kesamaan nama. Etimologi, rakyat dapat mengubah bentuk dan makna sebuah kata dengan secara salah menghubungkan dengan bentuk lain yang sama bunyinya. Kata telepon misalnya dihubungkan dengan tali pohon karena pada awalnya di Indonesia kawat dan kabel telepon dihubungkan dari pohon ke pohon dan kawat itu tampaknya seperti tali. Kebetulan terdapat kemiripan bunyi antara telepon dan tali pohon. Salah satu nama jalan di Jakarta Kota yaitu Jalan Pinangsil. Tempat dibangun bank dan menjadi daerah perdangan disebut masyarakat Jalan Pinangsia. Sesuai dengan bunyi kata pinang yaitu sejenis pohon yang juga banyak ditanam di sekitar jalan dan daerah tersebut. Selanjutnya bagian D, kedekatan nama. Dalam bidang olahraga sering juga dijumpai kecenderungan elipsis. Misalnya bermain sepak bola menjadi bermain bola, bermain bola basket menjadi bermain basket, dan tendangan penalti menjadi penalti. Akibat kecenderungan elipsis, sebuah momen tak bernyawa dapat beralih menjadi sebuah momen bernyawa. Misalnya, tenaga untuk bekerja yang dimiliki seorang dielipsiskan menjadi tenaga kerja. Kata tenaga kerja dapat dalam bahasa Indonesia berarti orang, seperti dalam kalimat tenaga kerja Indonesia. Dalam bahasa Arab, elipsis adalah perkembangan makna dari satu
dari satu kata ke kata yang lain karena seringnya kedua kata tersebut berada dalam satu kalimat atau frase. Sehingga jika salah satu dihilangkan atau dibuang, maka maknanya masih melekat pada kata lain. Misalnya kata zawat. Bentuk jamak dari kata za yang bermakna yang memiliki. Udah, Nat? Terima kasih Mbak atas presentasinya. Tatwirul alfa. Sedikit susah karena ini mungkin ada 3 sebab ya kalau disebutkan dalam kitab Dalalatul Alfaz. Ibrahim Anis itu ada 3 sebab terkait dengan bagaimana kebanyakan seseorang memakai ungkapan baru yang akibatnya lafadz itu menjadi memiliki makna baru yang akhirnya disebut pengembangan makna. Pertama mungkin su'ul fahmi. Ada su'ul fahmi karena pemahaman yang salah antara mukhatab dan mutakallim. Mutakallim maksudnya seperti ini, maksudnya A, tapi oleh mutakallim, oleh B dipahami sebagai yang lain yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh mutakallim. Itu yang pertama. Jadi kalau disebutkan wa awdahu ana siri hadzal amil ar-ra'isi yumkinu talkhisuha fi ma yali. Saya coba di sini. Kita singkat saja ya. Jadi pembahasan antara tatwirul lafaz, awamil tatwir fi dalalah, tatawur atau kalau tatawur itu tafakulan ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, kalau tatwir itu atara yu'attiru, ta'tiran ta'tiratan, tafwaran titwaran, tawaran hawa, mutawwirun atau takdir, fa'alai fa'ilu takdiran takdiratan takwaran titwaran. Jadi atara kalau kita sebagai mengikut judulnya ya, atara yu'attiru takdiran atau tatwiran. Amil-amil atau sebab-sebab awamilut tatawur fid dalalah ra'ayna anifan kaifa anna katsiran min alfadhil lughat tatawur dalalatiha bimuriris sinina wa tawalil usur ya. Jadi tadi ada jelas biasanya memang dipengaruhi zaman ya. Karena zaman yang berubah-ubah jadi banyak sekali lafaz-lafaz dari bahasa-bahasa tertentu yang berkembang maknanya disebabkan mururis sinin wa tawalil usur, berjalannya tahun dari tahun ke tahun, kemudian wa tawalil usur, dan sama maknanya bimururis sinin. Jadi al-istimal pemakaian lafaz dari annal alfaz lam tukhlaq litajannusin fi khazaini min az-zujaji awil bahuri wa yaraha an-nasu min wara'i tilkal khazain thumma yaktafinu bi tilkar ru'yah al-'abirah. Jadi pemakaian sebuah lafaz itu biasanya berkembang dan karena ungkapannya adalah lam tukhlaq litajannusin fil khazaini min az-zujaj awil ba'ur. Kemudian ada sebab-sebab diantaranya wa awdahu anna syiri hadzal amil ar-ra'isi yumkinu talkhisuha fima yali. Yang pertama adalah su'al fahmi antara mutakallim dan mukhatab. Ketika saya semisal mengucapkan pada
seseorang yang saya omongi, saya inginnya A, tapi yang dipahami oleh mukhatab B. Saya memanggil dia cantik, tapi yang saya inginkan dalam ungkapan cantik itu adalah jelek atau menghina. Nah, itu juga menjadi satu sebab bagaimana lafaz cantik yang mestinya difahami sebagai zahirnya adalah sesuatu hal yang positif, tapi yang saya inginkan kebalikannya menjadi hal yang negatif. Yang kedua ada di sini baliyul alfat. Baliyul alfat itu rusaknya lafaz-lafaz tertentu. Amal unsurus tsani liisti'mal fanarahu hina yusibul lafza bi ba'd at-taghayyur fi as-surah wa yusadifu bi ba'd dhalik ay yushbiha lafzan akhar fi suratihi. Misal penggantian sebuah lafaz karena memang bisa jadi karena logatnya seseorang satu tempat ke tempat yang lain, ketika melafatkan sesuatu menjadi sedikit berubah. Perubahan yang mestinya bisa menggunakan ta tapi digunakan to, itu menjadi perubahan makna ya. Fatatawurusin fi kalimatin mithli an as-saghabi ila harfin munadhirin laha fil makhraji wal hamsi, seperti ta, pemakaian sin yang mestinya ta, kemudian yuntiju lana suratan jadidah lil kalimah mumathilun tamamal mumathilah ka kalimatin ukhra mawjudatan fi'lan wa ta'na ad-dul wal wasakh ya. Jadi ada kesalahan ketika mengucapkan to, ada yang semisal orang mana yang tidak bisa tidak bisa mengucapkan fa itu, orang sini ya, orang mana? Orang Banten atau orang mana itu ya. Jadi baliyul alfat atau unsur yang kedua adalah pengucapan yang salah dari seseorang. Ada yang ketiga al-ibtidal. Ada al-unsur tsani lil-istimal wa al-ibtidal alladhi yusibu ba'd al-alfat fi kulli lughatin min al-lughat li asbabin minha as-siyasi wa minha al-ijtimai wa minha al-atifi. Jadi unsur yang ketiga adalah al-badlu, pemakaian sesuatu yang berdasarkan keyakinan seseorang benar tidaknya, disebabkan ini ada salah satunya yusibu ba'dal alfat fi kulli lughatin minal lughat, karena adanya sebab as-siyasi. Siyasi itu dasarnya, karena dasarnya memang tidak bisa mengucapkan hal yang serupa yang semestinya, misal, atau al-ijtimai karena sosial kemasyarakatan tertentu, dan dia wa minha al-atifi. Ini menjadi tiga sebab daripada pengembangan sebuah makna. Kita ambil contoh tadi, contoh sudah sedikit dipaparkan oleh pemakalah. Selain itu juga ada sebab yang biasanya yang memang populer, ada ini ya, perubahan bentuk tadi, fonologi, ada morfologi, ada sintaksis. Sintaksis misal pencontohan menjadi awalnya mabni ma'lum menjadi majhul, atau morfologi bentuk bahasa karena adanya penambahan sebuah kalimat, itu menjadi salah satu aspek dari pengembangan makna. Dan juga ada fonologi. Yang tadi fonologi menjadi sebab yang pertama yang disebutkan dalam kitabnya Ahmad Mukhtar Umar, mestinya nasoro, diinginkan nasoro, tapi ketika dirubah menjadi nazoro, makna yang berbeda. Baik, saya share. Al-ibarat al-istilah. Al-ibarat al-istilahiyah fil Quran, menjelaskan perbedaan makna atau pengertian idiom.
misalnya dalam pengertian idiom dalam bahasa Arab sering kita sebut at-ta'birat al-istilahiyah. Takbirat al-istilahiyah, takbir itu kalau bahasa Jawa disebut tembung. Tembung itu ya ungkapan, istilah, ungkapan. Kalau di bahasa Indonesia kan atau diterjemahkan at-takbirat al-istilahiyah, ungkapan ibarat. Ibaratun dzatu makna la yumkinu ay yustamadda min mujarradi fahmi ma'ani kalimatiha munfasilatan. Konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Makna unsurnya ya, dua kalimat dhaf ilaih, tapi ketika dipecahkan misal juga contoh yang mudah itu contoh gulam Zaidin, seorang budak. Disebut gulam Zaidin, budaknya Zaid ya. Bukan gulam, bukan Zaid. Bukan gulam, bukan Zaid, tapi budaknya. Sebuah ibarat yang memiliki makna yang tidak mungkin atau tidak diperbolehkan ayyustamadda untuk diartikan min mujarradi fahmi ma'ani kalimatiha munfasilatan. Tidak diperbolehkan atau tidak dimungkinkan memberikan makna atau memahaminya secara terpisah, wajib digabungkan. Kalau dipisah pasti nanti kalau pasti disalahpahami ungkapannya tersebut. Untuk pencuri atau panjang tangan nggak boleh dipahami panjang tangan seseorang yang memiliki panjang tangan yang melampaui kebiasaan. Tapi tidak seperti itu. Ungkapan panjang tangan maksudnya adalah pencuri gitu ya. Pola-pola struktur yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa umum. Kaidah bahasa umum dalam artinya biasanya berbentuk frasa, kalimat, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya. Wajib digabungkan dan tidak diperbolehkan menerjemahkan kata per kata. Bentuk bahasa berupa gabungan kata yang maknanya tidak sama dengan makna masing-masing kata yang membentuk kalimatnya sama. Konstruksi makna baru dari unsur yang saling memilih atau ketika disusun yang sebelumnya masing-masing anggota memiliki makna sendiri-sendiri seperti kata riba bergabung dengan huruf atau an. Yang masing-masing ketika rohiba bisa jadi memiliki makna suka atau benci. Kalau rohiba bersamaan dengan ilah maksudnya adalah suka, sedangkan rohibaan maksudnya adalah benci. Gabungan antara rohiba dan an atau rohiba dengan ilah itu memiliki makna idgham. Konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Itu sakilud dam memiliki arti tidak disukai orangnya karena darahnya berat. Bukan darahnya berat, tapi orang yang tidak disukai orangnya ya. Orang yang tidak asik dan lain-lain sebagainya. Ini nanti jatuh ta'arif, kesimpulan daripada definisi daripada idiom atau ibarat istilahiyah, struktur bahasa yang terdiri dari gabungan kata, baik nanti berupa kalimat fi'il dengan kalimat isim, atau kalimat fi'il, huruf, fi'il, isim, dan huruf berbarengan, atau isim semuanya. Gabungan kata yang maknanya berbeda dengan makna asli dari masing-masing. Macam-macam idiom, pola-pola struktur yang menyimpan dari kaidah-kaidahnya berbentuk frasa atau maupun kalimat, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis ya. Tadi definisi idiom di atas sekaligus menjelaskan macam-macam idiom, yakni ada kalanya berupa frasa atau kalimat. Jadi macam-macam idiom bisa jadi berupa kalimat, bisa jadi berupa frasa. Frasa contoh satu ayat gitu dalam Al-Quran nanti memiliki arti idiom. Sebelumnya idiom kalau kita googling itu sudah ada disertasi ya tentang idiom dalam Al-Quran menurut Wahbah.
Wahbah Zuhaili ya. Mesir kontemporer, modern kontemporer di Mesir. Ada kategori pembentuk idiom, nomina, ada kalimat isim berupa bersamaan dengan kalimat isim berupa mudhof ilaih. Ada Sayyidul Ayyam diartikan sebagai hari Jumat. Kemudian Ummul Qura disebut kalau dalam konteks Indonesia disebut Jakarta, disebut kan jadi IKN ini ya. Ummul Qura maksudnya ibunya sebuah negara atau sebuah karya negara. Ada verba partikel berupa paduan kata yang terdiri dari verba atau fiil dengan partikel berupa huruf seperti dhahaba ila. Dhahaba ila diartikan sebagai meninggal dunia. Atau intaqala ila ya. Intaqala ila juga meninggal dunia. Kalau ungkapan dhahabal marid ila rabbih ya, mungkin ungkapan bagi orang yang biasa-biasa. Kalau intaqala ila rahmati rabbih itu ya biasanya diungkapan bagi orang yang meninggal dunia, orangnya itu adalah orang ya, banyak sekali ada rafa'a asoh ini berarti mengembala, ini bentuk daripada ada verba nomina merupakan idiom dari tersusun fi'il dan isim ya. Rafa'a siapa orang, asohu tongkatnya. Ini kan ungkapan seperti ini biasanya digunakan bagi orang yang mengembala, karena orang yang mengembala biasanya membawa tongkat ya. Kalau saya dulu juga ketika masih di Jakarta itu ya mengembala, karena kata orang tua saya dulu, para nabi itu dulunya mengembala, makanya kamu tidak dibelikan kambing, saya bisa mengembala. Karena juga ada ungkapan nanti aja mengembala kambing, dan nanti insya Allah kamu jadi orang yang mengembala orang atau yang membina orang. Ada verba nomina partikel, ada al-madhu ainahu ainaihi al-madhu ainaihi an, ada fiil, isim dan huruf. Ini ada ungkapan melupakan ya, maksudnya melupakan, maksudnya ketika ada seseorang yang mungkin konteks sekarang orang yang pernah dekat, kemudian sudah hubungannya sudah renggang, itu mencoba atau ainaiha an mar'in an imri'in, seseorang mencoba melupakan meskipun susah kalau perempuan. Kalau mungkin ya tidak semua perempuan, kalau laki-laki juga susah melupakan seseorang yang pernah dekat, pernah dinilai. Al-madhu ainaiha an, ini menjadi ungkapan melupakan dari seseorang. Ada contoh lain, ada ta'ana fi syarafihi, ada mempermalukan ya. Ada verba nomina fiil isim khurikat autharu qulubina. Khurikat autharu qulubina ini menjadi ungkapan daripada pengaruh kejiwaan. Dalam Al-Quran untuk contoh, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah la tatakabbar ya, jangan bersombong. Berlaku atau jalan kaki dalam ini marahan ya, bahasa Jawanya angga gitu. Angga itu maksudnya sombong, janganlah bersombong. Ailah tatakabbar, ketika diperingkas atau di ibarat ini diperingkas atau ditafsirkan sebagai ailah tatakabbar.
Ada wala tabsutha kullal basti atau la taj'ali sebelumnya la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti. Nah, ini ungkapan janganlah kamu jadikan atau letakkan tangannya kamu maghlulatan fi 'unuqika, tertali di unukika dalam atau di tenggorokan kamu ya. Tapi diartikan secara ringkas, jangan berpelit, jangan berroyal, terlalu royal ya. Tetap sudah pasti ada orang yang minta, mestinya dia butuh, keluarganya butuh, daripada alatap sudah. Kalau memang banyak harta yang nggak apa-apa. Ada falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj. Ini ayat talaqaha. Ada lamma qada Zaidun, itu maksudnya ketika sudah mutusi. Hina idza talaqa Zaidun bin Harithah zaujataha, kemudian dinikah oleh Nabi Muhammad. Ada ungkapan nisa'ukum harsul lakum, ada ungkapan harsun. Ya, harsun itu maksudnya ladang bercocok tanam ya, padahal tidak seperti itu. Perempuan itu tidak bisa dibuat cocok tanam, mungkin kan dibolongi atau dicubles gitu, dan dikasih biji bunga muncul tanamannya. Ini adalah jadi ladang untuk dia, kalau ya maksudnya memiliki ista'ala ra'si syaiba wa ista'ala ra'si syaiba wa lam ya hina kita sudah menua ya, ista'ala ra'si syaiba, sudah naik, kepalanya sudah naik, apanya yang naik? Ubannya, tuanya. Ada motif-motif daripada idiom, ada at-tawassu' fil lughah wal tafannun fil alfaz. Ada at-tawassu', motif memperluas cakupan bahasa. Luas cakupan bahasa dan memperindah kata ya. At-tafannun fil alfaz. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahu laqaulun fasl in ay al-Qur'an. Qaul yang dipisah-pisah di ayat-ayat per ayat, ayat satu ke ayat yang lain, kemudian berjuz per juz, bahkan ketika turunnya pun tidak langsung 30 juz langsung, tapi dipisah-pisah ya, ayat tergantung konteks seperti itu. Ma huwa bil hazl. Yadribuna fil ard ay yaksibuna, bukan memukul di bumi, tapi yaksai kasaba, yaksibuna, mencari rezeki, bukan yadribuna fil ard itu kan memukul bumi. Ya falamma qada Zaidun minha toron tadi ay talaqaha walakinnahu akhlada ilal ard, ada ungkapan lakinnahu akhlada ilal ard, ungkapan seseorang yang suka dunia ya. Mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruk yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu ungkapan bagi orang yang suka dunia itu ya seperti anjing yang bukan lidahnya, menjilat sana sini dan lain sebagainya. Tapi perumpamaan itu lakinnahu akhlada ilal ard. Ada at-talatuf wa ta'addub, memperhalus perkataan dan menambah kesopanan. Contoh nisa'ukum harsul lakum, contoh harsul lakum itu menjadi at-talatuf ya kamu. Kalau diungkapkan
tidak seperti tidak memakai ada unsur at-talatuf wa ta'addub, pasti nanti yang vulgar. Padahal ini sudah diperindah seperti ini, sudah diperhalus seperti ini. Masih aja ada yang menuduh bahwasanya kitab yang tidak baik, tidak memperhatikan norma. Padahal ini sudah paling baik. Ada ista'ala ra'si syaibang, karena yang dibicarakan adalah seorang nabi ya, kemudian ungkapan bagi ketika dia sudah sepuh seperti ini diungkapkan sebagai ista'ala ra'si syaibah. Ada al-khauf wal faza, merasa takut dan cemas. Ada wa qada bihim dar'a wa qala hadha yawmun 'asib, qada bihim sebagai kebingungan, merasa takut, dia merasa takut. Ada wadaqat alaikumul ard, sama seperti doqobi, ketika datang hari kiamat dia merasa yang belum cukup, kayak sempit sekali, padahal sebelumnya merasa punya harta, memang punya kedudukan, tapi dia tidak beramal, bahkan mengingkari, bahkan bertambah maksiatnya. Ada al-khajal wal ikhtisar, menghilangkan rasa malu dan membuat sopannya. Ada rafa'a fulanun fulanatan, biasanya ini dilakukan oleh media-media tertentu, berikan ungkapan-ungkapan supaya tidak vulgar dan ditata. Kita menata kesopanan, membuat tulisan kita itu menjadi lebih sopan dan tidak vulgar. Rafa'a fulanun fulanatan itu maksudnya melecehkan, pelecehan seorang laki-laki kepada perempuan, ya. Ada walam yamsasni bashar. Walam yamsasni bashar, maksudnya kan ini konteksnya Nabi Isa itu dilahirkan tapi tanpa bapak. Kemudian pengakuan daripada Siti Maryam itu beliau walam yamsasni bashar, saya tidak ada, bahkan apalagi menjima, yang menyentuh saya tidak ada, ya. Ini maksudnya walam yamsasni bashar itu adalah ilam yujami'uni, ya. Man la yujami'uni, tidak ada seseorang yang menyentuhku itu maksudnya adalah menjimakku, karena sudah ada anak. Pasti ya, kalau ada anak itu kan kebiasaannya itu ada laki-laki yang tidak hanya menyentuh tapi mendukul atau mendukul lah, ya, nikah. Supaya lebih sopan, makanya diungkapkan sebagai lam yamsasni bashar. Lam yamsasni bashar. Ada wala taqrabuhun, ini juga maksudnya adalah menjima juga. Wala taqrabuhun itu jangan, kalau taqrabuhun kalau hanya mendekati bagi orang-orang laki-laki mendekati istrinya yang sedang haid itu boleh saja. Bahkan istimta siwa ma baina surah war rukbah itu juga diperbolehkan. Tapi maksud di sini ada wala taqrabuhun itu adalah menjima lagi. Cuma perempuan yang sedang atau istri yang sedang haid, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya berdekatan, kemudian bahkan istimta siwa ma baina surah, istimta berenak-enak dengan anggota badan selain anggota badan baina rukbah. Ada at-takrim wa ta'zim, motif memuliakan, ada dan nun, kapan supaya tidak disebut dan nun itu bagi Huni idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi ada bi kalimati an la ilaha illa ana inni kuntu minadh-dhalimin.
atau tidak diungkapkan sebagai karena untuk memuliakan. Memang beliau sedikit waktu itu memang kalau kita kan memang beliau merasa begitu asa ya. Kemudian anggur bisa jadi perginya bukan kabur tapi berdakwah ke lain tempat. Ada ghairun nadhirina inah, sahabat-sahabat yang tidak menunggu makanan yang siap dihidangkan ya. Ghairun nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu wa idza da'antum fantashiru wa la tasta'sinu li hadith. Dzalikum kana yu'dhin nabiyyu fa yastahyi. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard, makanna li Yusuf fil ard, ini juga ada takrim, ada motif memuliakan dan mengagungkan, menempatkan Nabi Yusuf fil ard, bukan di kedudukan dalam pada kedudukan yang luhur ya, dalam Mesir di kan artinya perhatiannya Allah. Tentang at-tatwir al-alfat itu yang kita bisa mempelajari tentang isti'arah selain tadi sebab-sebab ada sebab-sebab yang secara umum, ada faktor fonologi, morfologi dan sintaksis, ada prosesnya itu tadi di unsur ada mururi zaman yang berubah, bisa jadi pengulangan sebuah makna, bisa jadi maknanya baru. Ada sebab-sebab secara historis, misal kalimat sayyarah, waja'at sayyaratu fa'arsalu waridaha fa'adla dalwah qala ya bushra hadza gulam, itu sebab historis bagaimana lafaz sayyarah yang berarti mobil kalau dalam sekarang ini, tapi pada masa lalu berarti seorang musafir ya. Masa lalu adalah sayyarah di situ adalah maksudnya musafir atau orang-orang yang dalam perjalanan, yang ketika itu menemukan Nabi Yusuf dalam sumur ya. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadza gulam. Sekarang berubah, sayyarah diartikan sebagai mobil, kemudian waktu dulu berarti seorang musafir, orang-orang yang dalam ide-ide baru, contohnya seperti sastra, ada huruf, ada bacaan buku, atau juga karya yang bersifat imajinatif yang baca lagi lebih banyak. Ada kedekatan nama, elipsis tadi, ada tajawurul alfat. Tajawurul alfat bermain sepak bola menjadi bermain bola, atau bermain bola basket, bermain basket. Baik. 35 orang. Hadir semua ini, Mbak ya? Halo? Ada satu yang belum, Pak. Hadir semua, Mbak Elita? Ada satu yang belum hadir. Gimana? Nggak kedengeran ya suaraku ya? Boleh PJ-nya yang ngomong. Satu yang belum hadir. Hadir semua ya, Mbak? Ada satu yang belum hadir, Bapak. Ada yang izin atau tidak hadir? Tidak hadir, Pak. Siapa itu? Nafa Awaliyah. Loh, Mbak Nafa nggak hadir. Mestinya presentasi kan? Tadi nggak ada sih, Bapak. Pas presentasi Nafa nggak ada, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Ya, baik.
Berarti tidak presentasi Mbak Nafa ya? Tidak presentasi. Katanya gimana? Nggak izin, nggak ada keterangan. Yang lain hadir ya? Belum ada info, Bapak. Sama Mbak Nadra tadi presentasinya. Iya, Bapak. Baik, hari ini kita pertemuan ke-10 dan 11. Puasa kurang berapa pekan lagi ya? 2 pekan lagi ya? 3 pekan lagi ya? Kita masih ada 10, 11, berarti kurang 4 pertemuan lagi. Baik. Ada pertanyaan mungkin? 1-2 pertanyaan, silakan. Penelitian semantik atau skripsi semantik nanti tidak semua ada aspek taktilul alfat, mungkin sedikit-sedikit dalam analisis. Yang pasti analisis sintakmatik, paradigmatik, kemudian analisis makna dasar, makna konseptual itu mestinya sudah cukup dalam penelitian skripsi semantik ya. Tidak usah bingung. Ini apakah harus muncul ini tatwirul alfat? Kalau memang ada dalam lafat itu atau sejarah sebuah lafat, pemaknaan lafat yang bisa dimunculkan. Kalau tidak ada, nggak usah dimunculkan. Itu paling tidak muncul dalam makna dasar, makna konseptual kan itu bisa jadi sudah tercover dalam pembahasan makna dasar, makna konseptual. Jadi tidak usah bingung kok banyak sekali materinya kita ini, tidak. Kita nanti bisa dirumuskan dalam materi, dalam presentasi pertemuan ke-14-15 tentang contoh itu juga nanti sudah nampak di situ. Insya Allah mudah, ternyata mudah kok. Tidak harus membaca kitab Dalalatul Alfat Ibrahim Anis tadi itu kan banyak. Atau Amal Umar juga kitab buku yang karena di situ ada tidak hanya bahasa Arab, juga ada bahasa Inggris juga dalam kebahasaannya. Jadi ini masuk semua kecuali Mbak Nafa ya. Benar ya? Iya, Pak. Ada yang izin? Nggak ada? Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semua pamit. Iya, Pak. Makasih Bapak.